Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Di sebuah pesantren tua yang terletak di pelosok desa, hiduplah seorang santri bernama Karim. Sejak awal kedatangannya, ia dikenal sebagai santri yang paling bodoh di antara teman-temannya. Hafalannya lambat, pemahamannya tentang kitab kuning buruk, dan ia sering tertidur saat pengajian berlangsung. Para ustaz sering mengelus dada karena kebodohannya. Sementara santri lain tak segan-segan mengejeknya. Karim, kamu itu buat apa nyantri kalau tidak bisa belajar? Salah satu temannya pernah berkata dengan nada mengejek, membuat wajah Karim merah padam. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah hinaan dari teman-temannya, melainkan tatapan kecewa dari kiainya, Kiai Mahfud, yang selalu berharap Karim bisa berubah. Meski Karim bodoh, hatinya tidak pernah dipenuhi kebencian. Ia tidak pernah membalas hinaan atau menyimpan dendam pada siapapun. Ia hanya bisa menundukkan kepala setiap kali gagal menjawab pertanyaan dalam pengajian atau tertinggal jauh dalam hafalan Al-Quran. Kadang, di malam hari, ia diam-diam menangis di sudut musyala, merasa dirinya tidak berguna. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa Allah menciptakannya dengan pikiran yang lambat, sedangkan teman-temannya begitu cerdas dan cepat memahami ilmu. Suatu pagi, saat pelajaran fikih berlangsung, Karim kembali menjadi bahan ejekan. Ustaz menanyakan suatu hukum fikih yang sangat dasar, namun Karim hanya menggaruk kepalanya kebingungan. Gelak tawa meledak dari para santri lain, bahkan ustaz yang mengajar hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah prihatin. Karim, bagaimana kau bisa hidup di dunia ini kalau sekadar menghafal kitab dasar saja tidak mampu? Suara ustaz itu begitu menusuk hatinya. Karim ingin sekali menjawab, ingin sekali membela diri, tetapi ia tahu tidak ada gunanya. Ia menunduk dalam diam, menerima segala cemoohan dengan wajah yang tertunduk dalam-dalam. Ia berpikir untuk menyerah, meninggalkan pesantren dan kembali ke desa. Namun, ia teringat ibunya, seorang wanita tua yang dengan susah payah mengumpulkan uang agar dirinya bisa mondok. Nak, kalau kau jadi orang pintar, kau bisa menolong orang banyak, kata ibunya dulu saat melepasnya pergi ke pesantren. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Suatu hari, setelah kejadian memalukan itu, Karim dipanggil oleh Kiai Mahfud ke Endalem, kediaman sang Kiai. Karim datang dengan perasaan takut dan penuh kecemasan. Duduk bersila di hadapan kiainya, ia merasa tubuhnya bergetar hebat. Karim, suara Kiai Mahfud terdengar lembut, tapi tegas. Aku ingin kau pergi ke hutan di kaki gunung, cari kayu bakar untuk dapur pesantren. Karim mengangkat wajahnya dengan bingung. Kiai, kenapa saya harus pergi ke hutan? Tanyanya dengan suara ragu. Kiai Mahfud menatapnya tajam, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu dalam pikirannya. Pergilah. Kau akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggu hatimu. Perintah itu aneh. Tetapi Karim tidak berani membantah. Dengan hati yang penuh tanda tanya, ia bersiap untuk pergi ke hutan keesokan harinya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di malam sebelum keberangkatannya, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Tangannya gemetar saat mengangkat doa, meminta kepada Allah agar memberinya pemahaman, memberinya kesempatan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Ia tidak tahu apakah doanya akan terkabul, tetapi ia berharap. Keesokan harinya, dengan perasaan campur aduk, Karim pun berangkat ke hutan. Langkahnya berat, tetapi ada secercah harapan yang muncul dalam hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, tetapi ia merasa bahwa ini bukan sekadar perjalanan mencari kayu bakar. Karim melangkah dengan berat meninggalkan pesantren. Matanya menatap jalan setapak yang membentang di hadapannya,
menembus perbukitan dan hutan yang semakin gelap di kejauhan. Ia membawa sebuah golok tua yang diberikan oleh salah satu santri senior untuk berjaga-jaga. Meski tampak tenang, hatinya berdegup kencang. Ia tidak pernah pergi sejauh ini seorang diri, terlebih lagi ke dalam hutan yang konon dihuni oleh makhluk-makhluk gaib dan binatang buas. Namun, ia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Kiai Mahfud. Jika ini adalah hukuman atas kebodohannya, ia akan menerimanya dengan lapang dada. Matahari mulai tergelincir ke barat ketika Karim tiba di tepi hutan. Udara di sekitarnya berubah, menjadi lebih lembab dan dipenuhi suara-suara aneh yang tidak ia kenali. Burung-burung berterbangan di antara ranting, sementara suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Ia menguatkan hatinya, mengingat doa-doa yang diajarkan di pesantren. Langkahnya semakin dalam memasuki belantara, ditemani rasa takut yang ia coba sembunyikan. Setiap bayangan yang bergerak dari balik pepohonan seolah mengawasinya, membuat bulu kuduknya meremang. Saat malam mulai menjelang, Karim menyadari bahwa ia telah tersesat. Jalur yang tadi ia lewati sudah tidak lagi terlihat. Ia mencoba mencari jejak kakinya, tetapi tanah hutan telah menyerapnya dalam sunyi. Tubuhnya mulai gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang semakin mencekam. Ia merapatkan sarungnya, duduk di bawah sebuah pohon besar sambil berpikir. Apakah ini hukuman dari Kiai Mahfud karena kebodohannya? Apakah ia akan mati di sini tanpa ada yang mencarinya? Dalam kegelapan yang mulai menelan hutan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Karim menahan napas, tangannya erat menggenggam golok tua yang ia bawa. Dari balik pepohonan, muncul sesosok lelaki tua berjubah hitam dengan mata tajam seperti elang. Janggutnya panjang dan berwarna perak, tubuhnya tegap meskipun usianya tampak sangat tua. Ia berdiri di hadapan Karim dengan sorot mata yang seakan mampu menembus jiwanya. "Kau siapa?" Suara lelaki itu berat, bergema di antara pepohonan seolah datang dari segala arah. Karim terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Saya santri dari pesantren Kiai Mahfud. Saya diperintahkan untuk mencari kayu bakar," jawabnya dengan suara lirih. Lelaki tua itu mengamati Karim dengan tatapan penuh arti, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. "Santri? Kau tampak ketakutan," katanya sambil melangkah mendekat. Karim menelan ludah, tetapi ia tidak ingin terlihat lebih pengecut dari yang sudah ia rasakan. "Saya memang takut," katanya jujur. "Tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya harus menjalankan perintah Kiai." Senyum tipis muncul di wajah lelaki tua itu. "Kau berbeda dari santri kebanyakan," katanya pelan. "Kebanyakan orang yang tersesat di hutan ini akan menangis dan berteriak meminta tolong. Tapi kau tetap duduk dan berpikir." Karim terkejut. Ia tidak menyangka bahwa sikapnya yang tadi hanya didasarkan pada keputusasaan ternyata memiliki arti lain di mata lelaki itu. "Saya hanya tidak tahu harus berbuat apa," katanya jujur. Lelaki itu duduk di hadapan Karim, menatapnya lebih dalam. "Kau ingin keluar dari hutan ini?" tanyanya. Karim mengangguk cepat. "Tentu saja. Saya harus kembali ke pesantren." Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Aku bisa membantumu keluar," katanya. "Tapi sebagai gantinya, kau harus melakukan sesuatu untukku." Karim mengerutkan kening. Ia tidak tahu siapa lelaki ini, tapi hatinya mengatakan bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu tersenyum, tetapi senyum itu bukanlah senyum biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang dalam, misterius, dan penuh rahasia. "Ikutlah denganku, dan kau akan mengetahui jawabannya." Hati Karim berdebar lebih kencang. Apakah ini ujian dari Allah?
Ataukah ini adalah takdir yang telah lama menunggu untuk menjemputnya? Ia tidak tahu. Namun, dalam kegelapan hutan yang sunyi, ia merasa bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Karim ragu sejenak, tetapi ia sadar bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia bisa tetap di sini, tersesat dalam kegelapan, atau mengikuti lelaki misterius itu dan berharap menemukan jalan keluar. Dengan berat hati, ia mengangguk pelan. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu berbalik dan mulai berjalan ke arah yang tidak jelas. Tanpa pikir panjang, Karim mengikuti langkahnya, melewati pepohonan lebat yang seakan semakin menyempit di sekeliling mereka. Mereka berjalan dalam diam selama beberapa saat, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali desir angin yang membuat dedaunan bergemerisik. Karim mulai merasa aneh. Semakin lama mereka berjalan, hutan ini terasa semakin asing, seolah tidak berada di dunia yang sama seperti saat ia pertama kali memasukinya. Suasana di sekitar menjadi lebih gelap, tetapi entah bagaimana, Karim bisa melihat dengan jelas setiap detail perjalanan mereka. Tiba-tiba, lelaki itu berhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar seperti tentakel raksasa. Di tengah lapangan itu, ada sebuah batu besar berbentuk seperti singgasana. Lelaki itu berbalik, menatap Karim dengan mata yang tajam dan penuh kewibawaan. "Duduklah," katanya, menunjuk ke batu itu. Karim menelan ludah. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan yang menekannya untuk menolak perintah itu. Namun, ia tidak ingin membantah. Dengan hati-hati, ia melangkah maju dan duduk di atas batu tersebut. Begitu ia duduk, perasaan aneh menyelimutinya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergetar, seperti ada kekuatan besar yang tengah mengguncang jiwanya. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, "Aku adalah Panglima Jilah." Karim mengerutkan kening. Nama itu asing di telinganya. "Panglima Jilah?" Ulangnya pelan. Panglima Jilah mengangguk. "Aku bukan manusia biasa, dan tempat ini bukan sembarang tempat. Ini adalah tanah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang terpilih." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam benak Karim. "Dan kau, anak muda, telah dipilih untuk datang ke sini." Karim semakin bingung. Ia merasa seperti masuk ke dalam sebuah dunia yang bukan miliknya. Ia hanyalah seorang santri bodoh yang tersesat di hutan, jadi mengapa ia dianggap sebagai seseorang yang terpilih? Melihat kebingungan Karim, Panglima Jilah tersenyum kecil. "Kau mungkin berpikir bahwa kau hanyalah seorang santri yang tidak berarti," katanya. "Tapi aku melihat sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang bahkan kau sendiri belum menyadarinya." Karim menggeleng cepat. "Saya tidak mengerti. Saya hanya seorang santri biasa, bahkan tidak pandai dalam pelajaran." Panglima Jilah menatapnya lebih tajam. "Itulah yang kau percayai selama ini. Kau menganggap dirimu bodoh karena orang lain berkata demikian. Tapi tahukah kau? Kecerdasan sejati bukan hanya tentang seberapa cepat kau bisa menghafal kitab atau seberapa banyak ilmu yang bisa kau serap. Kecerdasan sejati ada di dalam hati dan keberanian seseorang untuk menghadapi takdirnya." Karim terdiam. Kata-kata itu terasa begitu dalam, menghantam sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia selalu merasa rendah diri, selalu merasa tidak cukup baik, tetapi kini ia mulai mempertanyakan apakah semua itu benar adanya. Panglima Jilah melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan Karim. "Aku bisa membantumu menemukan jati dirimu," katanya pelan. "Tapi kau harus berani melewati ujian yang akan kuhadapkan padamu." Karim meneguk ludah. "Ujian?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Panglima Jilah mengangguk. "Ya. Ujian yang akan mengubah dirimu selamanya." Hati Karim berdebar lebih kencang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini.
Karim menatap Panglima Jilah dengan ragu. Tubuhnya masih terasa gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena firasat buruk yang mulai merayapi pikirannya. Kata, "Yi ujian," yang diucapkan lelaki itu menggema dalam benaknya, seolah ada sesuatu yang besar sedang menunggu di hadapannya. Ia tidak mengerti mengapa ia yang dipilih, tetapi ia tahu bahwa menolak bukanlah pilihan. Panglima Jila melangkah mundur, membiarkan ruang kosong di antara mereka. Dengan satu gerakan tangan, udara di sekitar mereka berubah. Angin berputar liar, menciptakan pusaran debu dan dedaunan kering yang berputar-putar di sekeliling Karim. Ia refleks menutup mata, tetapi ketika ia membukanya lagi, dunia di sekitarnya sudah berubah. Hutan yang tadi dikelilingi pepohonan lebat kini menjadi hamparan kegelapan. Langit di atasnya bukan lagi langit malam yang dihiasi bintang, melainkan kekosongan yang pekat, seolah tidak ada lagi dunia di luar tempat ini. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya Karim yang berdiri seorang diri dalam kehampaan. Ia menelan ludah, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lalu, suara itu datang. Suara bisikan. Pertama hanya satu, lalu dua, lalu semakin banyak. Suara itu bergema di sekelilingnya, berbisik-bisik tanpa henti. Beberapa terdengar seperti suara orang yang dikenalnya, tetapi lainnya begitu asing, penuh kebencian dan penghinaan. "Kau bodoh. Kau tidak akan pernah berhasil. Kau hanya beban." Karim menutup telinganya dengan kedua tangan, tetapi suara itu tetap menusuk langsung ke dalam kepalanya. Ia jatuh berlutut, matanya terpejam kuat. Ia merasa seperti kembali ke masa-masa di pesantren, saat para santri lain menertawakannya karena ia tidak bisa menghafal pelajaran dengan cepat. Rasa malu, ketidakmampuan, dan keraguan yang selama ini ia simpan di dalam hatinya kini meledak dalam kegelapan ini. Namun, di tengah tekanan itu, ia mengingat sesuatu. Kata-kata Kiai Mahfud, yang selalu ia dengar dalam setiap pengajian, terlintas dalam pikirannya. Jangan biarkan suara luar menentukan siapa dirimu. Kebenaran sejati ada di dalam hati yang bersih. Karim membuka matanya. Dadanya masih berdebar, tetapi ia mencoba berdiri. Suara-suara itu masih mengelilinginya, masih mencoba menenggelamkannya dalam ketakutan dan keraguan. Tetapi kali ini, ia menatap kegelapan itu dengan tekad. "Tidak," teriaknya, menggema dalam kehampaan. Seperti gelombang besar yang pecah, kegelapan di sekelilingnya mulai retak. Suara-suara itu memudar, tergantikan oleh keheningan yang tiba-tiba menyeruak. Satu persatu, serpihan kegelapan itu hancur, dan perlahan-lahan, Karim kembali ke tempat semula, di tanah lapang dengan Panglima Jilah yang masih berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan puas. "Bagus," kata Panglima Jilah, mengangguk. "Kau telah melewati ujian pertama." Karim menghela napas panjang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk yang mengerikan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang kini terasa berbeda. Ia telah menatap ketakutannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lari. Panglima Jilah tersenyum tipis. Tapi ini baru permulaan. Karim menatapnya dengan mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia tidak tahu ujian seperti apa yang menantinya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Karim masih berdiri dengan napas memburu. Tubuhnya masih terasa lemah setelah ujian pertama yang baru saja ia lalui. Namun, matanya kini menyiratkan sesuatu yang berbeda, kepercayaan diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Panglima Jilah mengamatinya dengan penuh perhatian, seolah menilai setiap perubahan yang terjadi dalam diri santri muda itu. "Kau telah menghadapi kegelapan di dalam dirimu," kata Panglima Jilah, suaranya dalam dan berwibawa. "Sekarang, kau harus menghadapi ujian kedua, api yang akan menguji keyakinanmu." Seketika, udara di sekitar mereka berubah. Karim merasakan suhu yang semakin panas, dan dalam sekejap, tanah lapang itu menghilang,
digantikan oleh sebuah gurun tandus yang membentang luas. Langit berwarna merah darah, dan di sekelilingnya, kobaran api menjulang tinggi, seperti dinding raksasa yang siap menelannya kapan saja. Karim menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Panas yang membakar mulai menyusup ke dalam kulitnya, membuat napasnya tersengal. Ia melangkah mundur, tetapi tiba-tiba suara Panglima Jilah terdengar, menggema di seluruh tempat itu. Berjalanlah melewati api ini, dan kau akan menemukan jalan keluar. Karim memandang ke depan. Di balik dinding api itu, samar-samar ia melihat sesuatu, sebuah gerbang batu yang tampak kokoh, berdiri sendiri di tengah kehampaan. Ia tahu bahwa di sanalah tujuannya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa melewati kobaran api ini? Api adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa membakar dan menghancurkan. Tidak peduli seberapa kuat tekadnya, tubuhnya tetaplah rapuh di hadapan panas yang membara ini. Panglima Jilah kembali berbicara, suaranya tenang tetapi penuh ketegasan. Keyakinan adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan akal semata. Jika kau ragu, api ini akan melahapmu. Tapi jika kau percaya, kau akan melaluinya tanpa terluka. Karim terdiam. Kata-kata itu begitu dalam, seolah menggali sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya. Ia kembali mengingat pesan-pesan dari Kiai Mahfud, tentang bagaimana keyakinan kepada Allah adalah satu-satunya pegangan dalam hidup. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karim menarik napas dalam-dalam. Keringat mengalir di dahinya, tetapi ia tidak membiarkan keraguan menguasainya. Dengan langkah mantap, ia maju menuju kobaran api yang menyala-nyala. Saat ia semakin dekat, panasnya semakin tak tertahankan. Tubuhnya serasa akan terbakar, tetapi ia tetap melangkah. Dalam hatinya, ia hanya mengulang satu hal, kepercayaan bahwa ia akan selamat. Dan saat ia benar-benar memasuki api itu, keajaiban terjadi. Alih-alih terbakar, ia merasakan kesejukan yang menenangkan. Api yang semula terlihat ganas berubah menjadi cahaya lembut yang menghangatkan tubuhnya, seperti embusan angin sejuk di tengah musim panas. Ia terus berjalan, dan dalam sekejap, ia telah melewati dinding api itu tanpa luka sedikit pun. Ketika ia mengangkat wajahnya, ia sudah berdiri di depan gerbang batu yang sebelumnya hanya terlihat samar. Ia menoleh ke belakang, tetapi api itu telah menghilang, seolah tidak pernah ada. Panglima Jilah berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan penuh penghargaan. Kau telah lulus ujian kedua, katanya. Kini, kau siap untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar. Karim menghela napas panjang. Ia baru saja melewati sesuatu yang mustahil, tetapi di dalam hatinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia kini sadar, keyakinan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang keberanian untuk melangkah meskipun tidak melihat jalan di depannya. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Jika ini baru ujian kedua, lalu apa yang akan menantinya di ujian berikutnya? Karim berdiri tegak di hadapan gerbang batu yang menjulang tinggi. Napasnya masih berat setelah melewati ujian kedua, namun ada sesuatu dalam dirinya yang kini terasa lebih kuat, lebih yakin. Panglima Jilah menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah menilai kesiapan santri muda itu untuk menghadapi tantangan berikutnya. Ujian terakhir akan menguji hatimu, jika kata Panglima Jilah, suaranya bergema di antara angin yang berembus kencang. Jika kau gagal, kau akan terjebak selamanya dalam bayangannya. Karim menelan ludah. Tubuhnya masih lelah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Dengan langkah mantap, ia maju, menyentuh gerbang batu itu. Begitu ia menyentuhnya, cahaya terang menyelimuti sekelilingnya, dan dalam sekejap, ia sudah berada di tempat yang berbeda. Ia kini berdiri di halaman pesantren. Angin berembus lembut, membawa aroma khas kayu dan kitab-kitab lama yang selalu ia kenal. Karim terdiam. Ini adalah tempat yang paling ia rindukan, tetapi ada sesuatu yang aneh.
Pesantren ini terlalu sepi. Lalu, suara itu datang. Suara tawa yang ia kenal. Karim menoleh, dan di sana, di bawah pohon besar di sudut halaman, ia melihat sekelompok santri tengah berkerumun. Mereka tertawa keras, saling menunjuk ke arahnya. Wajah-wajah mereka begitu familiar. Mereka adalah teman-temannya, orang-orang yang pernah satu asrama dengannya. Namun, ekspresi mereka bukanlah ekspresi kehangatan, melainkan ejekan. Lihat, si Karim bodoh datang lagi. Dia pikir bisa jadi orang hebat, padahal cuma beban. Bahkan menghafal satu halaman saja butuh sebulan. Santri macam apa dia? Karim terdiam, hatinya mencelos. Ini adalah ketakutan terbesarnya, sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Dulu, ia memang bukan santri yang paling cerdas. Ia sering kesulitan menghafal, sering dimarahi oleh ustaz karena lambat memahami pelajaran. Ia selalu merasa kecil di antara teman-temannya yang begitu cepat menangkap ilmu. Dan sekarang, semua perasaan itu kembali, menyergapnya seperti ombak besar yang siap menenggelamkannya. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi tiba-tiba suara lain terdengar. Suara yang lebih akrab. Kau tidak akan pernah berhasil, Karim. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh dan melihat sosok yang berdiri di depan pintu masjid pesantren. Itu dirinya sendiri, tetapi lebih gelap, lebih suram. Mata sosok itu kosong, tetapi suaranya penuh dengan kebencian. Kau bisa lulus semua ujian, tapi pada akhirnya, kau tetaplah santri bodoh yang tidak akan pernah mencapai apa-apa. Karim menggertakkan giginya. Ia ingin menyangkalnya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa selama ini ia selalu merasa demikian. Betapa seringnya ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar layak berada di pesantren. Betapa seringnya ia merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat. Tiba-tiba, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Langit yang tadinya cerah menjadi gelap, dan pesantren yang ia kenal mulai hancur menjadi abu. Suara tawa itu semakin keras, semakin menusuk. Bayangan dirinya sendiri semakin mendekat, wajahnya berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan, seperti cermin dari semua ketakutan dan keraguannya. Lalu, Karim teringat sesuatu. Ia teringat saat pertama kali datang ke pesantren, bagaimana Kiai Mahfud menyambutnya dengan senyum hangat. Ia teringat malam-malam di mana ia menangis karena tidak bisa menghafal, tetapi Kiai selalu berkata dengan lembut, ilmu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar. Dan saat itu, ia sadar. Ini semua hanyalah bayangan. Ini bukan kenyataan. Ini hanya ketakutan yang selama ini ia pelihara di dalam hatinya. Karim mengepalkan tangan. Ia menatap bayangan dirinya dengan penuh keberanian. Tidak, katanya, suaranya bergetar tapi tegas. Aku bukan santri bodoh. Aku memang tidak secepat yang lain, tapi aku tidak akan menyerah. Bayangan itu tersentak. Wajahnya yang semula mengerikan mulai retak. Suaranya melemah. Tawa yang menggema di udara mulai memudar, dan satu persatu, segala sesuatu di sekelilingnya mulai hancur menjadi serpihan cahaya. Hingga akhirnya, hanya ada Karim yang berdiri sendiri di tengah cahaya putih yang tenang. Saat ia membuka matanya, ia sudah kembali ke tanah lapang, dengan Panglima Jilah berdiri di hadapannya. Sang Panglima tersenyum tipis, matanya penuh penghargaan. Kau telah menghadapi bayangan terbesarmu dan mengalahkannya. Kini, kau telah lulus ujian terakhir. Karim terjatuh berlutut, dadanya naik turun. Ia tidak hanya merasa lelah secara fisik, tetapi juga secara emosional. Namun, ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ada ketenangan dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Panglima Jilah menatapnya dengan penuh makna. Kau bukan lagi santri bodoh. Kau adalah seseorang yang telah menemukan kekuatan sejati dalam hatimu. Karim tersenyum kecil.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia percaya pada dirinya sendiri. Karim masih terduduk di tanah, dadanya naik turun dalam kelelahan yang begitu dalam. Ia baru saja melewati 3 ujian yang mengguncang tubuh, pikiran, dan jiwanya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari ketakutan, dari bayangan masa lalu, dan dari keraguan yang selama ini membelenggunya. Panglima Jila berdiri di hadapannya, sorot matanya tajam namun penuh kebijaksanaan. Ia lalu mengulurkan tangan, membantu Karim berdiri. Sekarang, kau telah melewati semua ujian. Namun perjalananmu belum berakhir. Karim menatap sang Panglima dengan penuh tanda tanya. Apa maksudmu, Panglima? Panglima Jila tersenyum samar. Ujian di sini hanyalah permulaan. Dunia di luar sana tidak akan lebih mudah. Kau akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat, ujian kehidupan yang nyata. Namun, perbedaannya adalah sekarang kau telah memiliki sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Karim mengernyit. Apa itu? Kepercayaan pada dirimu sendiri, jawab Panglima Jila, matanya memancarkan cahaya yang dalam. Selama ini, kau membiarkan dunia menentukan nilai dirimu. Kau membiarkan ejekan dan rasa takut mengendalikan langkahmu. Tapi sekarang, kau telah membuktikan bahwa kau lebih dari sekadar santri bodoh. Kau adalah seseorang yang mampu bangkit, menghadapi ketakutan, dan berjalan maju dengan keyakinan. Kata-kata itu menusuk hati Karim. Ia menarik napas dalam, merasakan setiap hembusan udara yang kini terasa lebih ringan. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa tanah lapang ini mulai berubah. Langit yang tadinya suram perlahan menjadi terang, dan angin yang berembus membawa kesejukan yang menenangkan. Sekarang, kembalilah, kata Panglima Jila, suaranya lembut namun tegas. Pesantren menantimu. Gurumu menantimu. Dan takdir menantimu. Karim mengangguk. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai beban, namun kini terasa sebagai jalan yang harus ia tempuh. Ia memejamkan mata, membiarkan perasaan itu membawanya. Saat ia membuka mata kembali, ia sudah berdiri di depan gerbang pesantren. Langit sore berwarna jingga keemasan, angin berembus lembut menerpa wajahnya. Ia menatap gerbang kayu besar itu, merasakan detak jantungnya yang berdegup tenang. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi keraguan. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk. Di dalam, suasana pesantren masih seperti yang ia ingat. Suara santri mengaji terdengar dari kejauhan, aroma kayu dan kitab yang khas memenuhi udara. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti santri yang selalu tertinggal. Ia tidak lagi merasa kecil di antara yang lain. Saat ia berjalan di halaman, beberapa santri menoleh, tanpa terkejut melihatnya kembali. Sebagian berbisik-bisik, sementara yang lain hanya mengamatinya dengan heran. Lalu, seorang santri menghampirinya. Karim. Suaranya penuh kebingungan. Kau kembali? Karim tersenyum. Ya. Aku kembali. Santri itu masih tampak ragu. Tapi, kau pergi tanpa pamit. Kami pikir kau tidak akan kembali. Karim menatapnya, lalu menghela napas. Aku memang sempat tersesat. Tapi sekarang aku tahu kemana aku harus pergi. Sebelum santri itu bisa bertanya lebih jauh, suara lain terdengar dari belakang. Karim. Karim menoleh, dan di sana, berdiri Kiai Mahfud. Sosok tua itu menatapnya dengan mata penuh ketenangan, seperti lautan yang dalam. Ia tidak tampak terkejut, tetapi ada sorot kebanggaan dalam matanya. Seolah ia sudah tahu bahwa santrinya ini akan kembali. Kemarilah, nak, panggil sang kiai dengan lembut. Tanpa ragu,
Karim melangkah maju, hatinya kini lebih mantap dari sebelumnya. Karim mendekat kepada Kiai Mahfud, langkahnya semakin mantap, semakin ringan. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa seperti langkah menuju tujuan yang jelas, tujuan yang sudah lama ia cari-cari dalam hatinya. Ketika ia sampai di depan sang kiai, ia menundukkan kepala sebagai tanda hormat, meskipun hatinya begitu penuh dengan rasa syukur dan penyesalan. Kiai Mahfud menatapnya dalam-dalam, seolah menilai perubahan yang terjadi pada diri Karim. Kau telah melalui perjalanan yang panjang, nak. Tidak hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Suara Kiai terdengar berat, namun penuh makna. Karim mengangguk pelan. Ia merasa ada banyak hal yang harus ia bicarakan, tetapi kata-kata terasa tak cukup untuk menggambarkan apa yang telah ia alami. Aku merasa seperti orang yang baru lahir, Kiai. Aku merasa lebih kuat. Kiai Mahfud tersenyum, senyum yang penuh kebijaksanaan. Karena kau telah menemukan kekuatan yang sejati, kekuatan yang datang dari dalam dirimu sendiri. Kau tidak lagi mencari jawaban di luar, tetapi kau menemukannya di dalam hati. Karim merasa seolah beban yang selama ini ada di pundaknya mulai terangkat. Semua kegelisahan, keraguan, dan rasa tidak percaya pada diri sendiri mulai menghilang, digantikan dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Kiai Mahfud melanjutkan kata-katanya. Namun, jalanmu tidak akan pernah mudah. Kau harus siap menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada ujian-ujian yang telah kau lewati. Dunia ini penuh dengan cobaan yang bisa menggoyahkan iman dan keyakinan. Itulah sebabnya, meskipun kau telah menemukan kekuatanmu, kau tetap harus terus berjuang. Karim menatap sang kiai dengan serius, matanya penuh tekad. Aku siap, Kiai. Aku tidak akan menyerah lagi. Kiai Mahfud mengangguk, puas dengan jawaban itu. Baiklah, nak. Kau telah lulus ujian batin yang paling penting, ujian untuk mengenal dirimu sendiri. Sekarang, aku ingin kau belajar untuk mengamalkan ilmu yang telah kau pelajari di pesantren ini dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus, Karim mengulang kata-kata itu dalam hati, merasakannya bergetar di dalam jiwanya. Setiap ilmu yang kau pelajari di sini bukan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, tapi untuk umat. Jika kau hanya mencari ilmu demi kepentingan pribadi, maka ilmu itu akan menjadi beban. Tetapi jika kau menggunakannya untuk kebaikan umat, maka ilmu itu akan membawa berkah. Karim menatap mata sang kiai dengan penuh tekad. Ia merasakan panggilan yang kuat di dalam hatinya. Sekarang, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak hanya datang ke pesantren untuk mencari ilmu semata, tetapi untuk mencari cara agar bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi umat. Siap, Kiai. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kiai Mahfud mengangguk, lalu meraih tangan Karim dan meletakkannya di atas kepala Karim. Aku percaya padamu, nak. Jadilah santri yang sejati, yang tidak hanya mengamalkan ilmu, tetapi juga menyebarkan kebaikan dimanapun kau berada. Saat itu juga, seolah dunia di sekitar mereka diam, hanya ada ketenangan yang menyelimuti mereka berdua. Karim merasa seolah ada kekuatan besar yang sedang mengalir ke dalam dirinya, seolah alam semesta memberi restu untuk langkah-langkahnya yang akan datang. Kiai Mahfud melepaskan tangan Karim, dan dengan lembut berkata, sekarang, pergilah. Dunia menantimu. Namun, ingatlah selalu pesan ini, jalan yang kau pilih tidak akan mudah, tetapi jika kau terus melangkah dengan hati yang tulus, maka Allah akan selalu menunjukkan jalannya kepadamu. Karim menunduk dalam-dalam, menandakan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih, Kiai. Aku akan ingat pesan itu selama hidupku. Dengan tekad yang baru, Karim berbalik dan melangkah keluar dari ruang Kiai. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kini ia memiliki arah yang jelas. Ia bukan lagi santri yang terpuruk dalam keraguan dan ketakutan, tetapi seorang hamba yang siap menjalani takdir dengan penuh keyakinan.
Saat melangkah di halaman pesantren, ia melihat teman-temannya yang dulu pernah meremehkannya, yang dulu pernah menganggapnya sebagai santri bodoh. Mereka kini tampak seperti orang-orang yang hanya sedang berjalan dalam keraguan, sementara ia, Karim, merasa seperti telah menemukan jalan yang terang. Mereka mungkin tidak tahu apa yang telah ia alami, tetapi Karim tahu. Ia tahu bahwa apa yang ia alami di sini adalah perjalanan yang akan membawanya jauh, lebih jauh daripada sekadar lulus ujian atau mendapat pujian dari orang lain. Ini adalah perjalanan hidup yang sejati. Dan ia tidak akan pernah ragu lagi. Karim berjalan keluar dari pesantren dengan langkah yang lebih pasti. Udara pagi yang segar menyambutnya, dan matahari yang perlahan terbit di balik pegunungan memberi harapan baru. Namun, di balik langkah mantapnya, ada keheningan dalam hatinya. Meskipun ia telah merasa berubah, ia tahu bahwa perjalanan sejati baru saja dimulai. Tidak ada lagi kata menyerah dalam hidupnya. Segala kebodohan dan ketakutan yang selama ini menghambatnya, kini ia tinggalkan di belakang. Pikiran Karim teringat pada pesan Kiai Mahfud, yang selalu terngiang di telinganya. Jadilah santri yang sejati, yang tidak hanya mengamalkan ilmu, tetapi juga menyebarkan kebaikan dimanapun kau berada. Begitu dalamnya makna kata-kata itu, sehingga tak bisa sekadar dilepaskan begitu saja. Karim merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Di jalanan yang penuh dengan aktivitas, Karim melihat dunia dengan perspektif baru. Ia melihat orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka sendiri, orang-orang yang tampak terlupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan. Ia merasa, dalam hatinya, bahwa itulah yang harus ia hadapi, dunia yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang untuk memberikan kebaikan. Saat melangkah lebih jauh, ia bertemu dengan beberapa orang yang tidak ia kenal. Seorang pedagang tua yang tengah menata barang dagangannya, seorang anak kecil yang berlarian dengan senyuman lepas, dan seorang ibu muda yang sibuk membawa keranjang belanjaan. Semua orang ini tampak seperti bagian dari kehidupan yang tidak mengenal batas, yang terus berjalan meskipun banyak yang tidak tahu kemana tujuannya. Namun, Karim merasa bahwa ia sekarang memiliki tujuan yang lebih jelas. Ia tidak hanya seorang santri yang belajar agama di pesantren, tetapi seorang manusia yang memiliki peran lebih besar. Peran itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dengan penuh tekad, Karim mengarahkan langkahnya menuju sebuah desa yang jauh di luar pesantren. Di sana, ia mendengar kabar bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan agama karena kekurangan dana dan fasilitas. Itu adalah tantangan pertamanya sebagai seorang santri yang sejati. Sesampainya di desa itu, Karim merasa diterima dengan hangat oleh penduduk setempat. Mereka melihatnya sebagai seorang pemuda yang datang dengan niat tulus, meskipun penampilannya mungkin tidak berbeda dengan orang kebanyakan. Namun, hati yang tulus adalah hal pertama yang bisa mereka lihat, dan itu cukup bagi mereka untuk membuka pintu mereka. Assalamualaikum, anak muda, sapaan seorang lelaki tua menyambutnya saat ia berjalan melewati pintu gerbang desa. Apa yang membawamu ke sini? Waalaikumsalam, Pak. Saya Karim, saya ingin membantu anak-anak di sini untuk mendapatkan pendidikan agama. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Karim menjelaskan dengan penuh keyakinan, meski ada sedikit keraguan yang menghampiri hatinya. Namun, ia tidak ingin menyerah. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Kami selalu butuh orang-orang seperti kamu. Di desa ini, kami selalu kekurangan guru agama, dan anak-anak kami hanya belajar seadanya. Jika kamu benar-benar ingin membantu, kami akan menyambutmu. Dengan izin dari warga desa, Karim mulai mengajar. Setiap hari, ia mengajarkan anak-anak di sana tentang dasar-dasar agama, tafsir Al-Quran, dan nilai-nilai kehidupan. Ia merasa bahagia melihat wajah-wajah ceria anak-anak yang belajar dengan penuh semangat, meskipun mereka memiliki keterbatasan. Dalam hati Karim, ia merasa bahwa inilah ujian yang sejati, untuk tidak hanya mengandalkan ilmu yang ia dapatkan di pesantren,
tetapi untuk menyalurkannya kepada orang lain yang membutuhkan. Hari demi hari, ia mulai merasa lebih dekat dengan para penduduk desa. Mereka mulai melihatnya sebagai bagian dari komunitas mereka. Meskipun banyak tantangan yang ia hadapi, keterbatasan fasilitas, kesulitan dalam menjangkau lebih banyak anak-anak, Karim tetap teguh. Ia tahu, langkah kecil yang ia lakukan kini akan memberi dampak besar di masa depan. Namun, saat malam tiba dan ia duduk seorang diri di dalam rumah kecil yang disediakan warga, Karim seringkali merenung. Perjalanan hidupnya yang penuh cobaan, yang ia anggap sebagai jalan yang penuh dengan rintangan, kini terasa jauh lebih berarti. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak akan pernah bisa mengubah dunia dalam sekejap, setidaknya ia bisa memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan yang melanda. Dan di saat itulah, Karim merasa seperti seorang pejuang yang telah menemukan jalan hidupnya. Jalan yang tidak selalu mudah, tetapi penuh dengan harapan. Dalam kegelapan malam yang hening, ia menatap bintang di langit, seolah-olah bintang-bintang itu menyinari langkah-langkah kecilnya menuju perubahan besar. Seperti yang dikatakan Kiai Mahfud, kekuatan sejati ada pada hati yang tulus. Karim kini memahami makna kata-kata itu lebih dalam. Dengan hati yang tulus, ia akan terus melangkah, tidak peduli seberapa berat perjalanan yang harus ia tempuh. Keheningan malam di desa yang terpencil itu seringkali dipecahkan oleh suara langkah kaki Karim yang menyusuri jalan setapak. Setiap malam, setelah mengajar anak-anak desa, ia menghabiskan waktu untuk merenung dan menulis di sebuah buku kecil yang selalu dibawanya. Di buku itu, ia mencatat setiap pengalaman, harapan, dan tantangan yang ia hadapi. Itu adalah bentuk syukur atas apa yang telah ia capai dan sekaligus sebagai pengingat untuk tidak pernah melupakan tujuan hidupnya. Dalam satu malam yang cerah, ketika bintang-bintang tampak bersinar terang di langit, seorang penduduk desa yang sudah lama mengenalnya, Pak Budi, mendekatinya. Pak Budi adalah seorang petani tua yang tidak banyak bicara, namun sangat dihormati di desa. Karim sudah cukup sering berbincang dengannya, dan ia merasa nyaman dengan kebijaksanaan pria itu. Karim, suara Pak Budi terdengar lembut namun penuh makna. Ya, aku melihat kamu sudah berusaha keras di sini. Anak-anak sangat senang dengan pelajaranmu, dan banyak orang mulai merasakan manfaat dari kehadiranmu. Tapi aku ingin bertanya satu hal. Karim menatap Pak Budi dengan penuh perhatian. Apa itu, Pak? Kenapa kamu memilih untuk tinggal di desa ini? Tidak ada yang mengharuskanmu tinggal jauh dari keluargamu, jauh dari dunia luar. Kamu bisa hidup lebih mudah di tempat lain, dengan status yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih nyaman. Tapi kenapa kamu memilih jalan yang penuh tantangan ini? Karim tersenyum kecil, mencoba mencerna pertanyaan itu. Pak Budi, dulu aku datang ke pesantren dengan banyak keraguan. Aku merasa aku tidak punya tujuan yang jelas. Namun, setelah bertemu dengan Kiai Mahfud, aku menyadari bahwa hidupku bukan hanya tentang aku sendiri. Aku ingin memberikan manfaat, meskipun itu hanya sedikit. Di sini, aku merasa ada yang lebih penting daripada mencari kenyamanan pribadi, yaitu memberi sedikit cahaya bagi orang lain. Pak Budi mengangguk pelan, senyum di wajahnya tampak tulus. Anak muda seperti kamu jarang ditemukan. Tapi ingat, jalan yang kamu pilih ini tidak akan selalu mudah. Akan ada banyak yang mencoba untuk menggoyahkan keyakinanmu. Mereka yang hidup dalam kenyamanan seringkali tidak mengerti perjuangan orang lain. Tapi jika hati dan niatmu tulus, kamu akan mendapatkan kekuatan untuk terus bertahan. Kata-kata Pak Budi meresap dalam-dalam ke hati Karim. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang sesungguhnya. Ujian bukan hanya tentang seberapa kuat ia bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga seberapa tulus niatnya untuk memberikan manfaat bagi sesama. Seiring berjalannya waktu, desa itu perlahan berubah. Anak-anak yang dulunya malas belajar, kini terlihat bersemangat menghadiri pelajaran agama setiap hari. Meskipun fasilitas di sana terbatas, namun semangat mereka yang tinggi membuat Karim semakin yakin bahwa setiap usaha yang ia lakukan tidak akan sia-sia. Ia mulai melihat hasil dari kerja kerasnya.
Anak-anak yang sebelumnya tidak tahu baca tulis, kini mulai bisa mengaji dengan lancar. Namun, tantangan terbesar Karim datang ketika sebuah isu besar mencuat dari luar desa. Sebuah kelompok pengusaha ingin membangun pabrik besar di dekat desa, dan mereka membutuhkan tanah yang saat ini menjadi tempat tinggal banyak penduduk. Jika pabrik itu jadi dibangun, maka desa ini akan terancam hilang, begitu juga dengan kehidupannya yang sederhana. Penduduk desa mulai cemas, dan perasaan takut akan masa depan menghantui mereka. Beberapa orang mulai beralih mendukung proyek tersebut karena mereka melihat potensi keuntungan finansial yang besar. Namun, banyak juga yang khawatir tentang dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. Karim tahu, inilah ujian yang lebih besar lagi. Sebagai seorang yang sudah menganggap dirinya bagian dari komunitas ini, Karim merasa terpanggil untuk ikut serta dalam usaha melawan proyek pabrik tersebut. Ia mulai berbicara dengan warga, mengajak mereka untuk bersatu dan mencari solusi yang tepat agar desa ini tetap bisa bertahan tanpa kehilangan identitasnya. Ia tahu bahwa sebagai santri, ia tidak hanya belajar tentang ilmu agama, tetapi juga harus mampu berjuang untuk keadilan dan kebaikan. Di tengah perdebatan yang sengit, Karim mendatangi Pak Budi lagi. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" Banyak orang di desa yang sudah terpedaya oleh tawaran uang dari para pengusaha. Mereka tidak mengerti bahwa ada banyak hal yang lebih penting dari sekadar uang. Pak Budi menatapnya dengan bijak. "Karim, ini adalah waktu yang menentukan siapa kita sebenarnya. Jika kita hanya berpikir tentang uang dan keuntungan sesaat, kita akan kehilangan banyak hal yang tak ternilai harganya. Kita harus memperjuangkan desa ini, bukan hanya untuk masa depan kita, tetapi juga untuk anak-anak yang akan datang." Karim merasa semakin tergerak. Ia tahu, untuk mempertahankan desa ini, mereka tidak bisa hanya berdiam diri. Mereka harus bersatu dan menunjukkan bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tanah atau uang. Ini adalah soal mempertahankan hak hidup mereka, hak untuk hidup dengan damai, dan hak untuk menjaga alam yang telah mereka cintai selama ini. Karim memimpin sebuah pertemuan dengan seluruh warga desa. Suaranya terdengar lantang, penuh keyakinan. Ia mengajak mereka untuk menilai kembali apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Kita tidak hanya melawan sebuah proyek. Kita melawan kebodohan, kita melawan ketidakpedulian terhadap lingkungan dan masa depan anak-anak kita. Jika kita tidak bersatu sekarang, kita akan kehilangan segalanya. Perjuangan itu tidak mudah. Ada banyak tantangan dan hambatan yang harus mereka hadapi. Namun, Karim merasa kekuatan yang datang dari hati yang tulus selalu ada di sana. Ia tahu, selama mereka bersama, mereka akan mampu melewati segala kesulitan. Di akhir babak ini, Karim menyadari bahwa perjuangan hidup tidak akan pernah selesai. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tantangan yang ia hadapi, akan membentuk dirinya menjadi lebih baik. Ia telah menemukan panggilannya, bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menjadi agen perubahan, untuk melindungi nilai-nilai yang lebih besar dari sekadar kepentingan pribadi. Dan ketika ia menatap langit malam, ia tahu bahwa langkah-langkahnya yang kecil kini sudah mulai meninggalkan jejak besar. Sebuah jejak yang akan terus dikenang oleh generasi-generasi mendatang.